Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Napak Tilas, ketemu lagi sama saya, pemerintah Desa Bango 2, Pak Umiskad. Kunjungan kita kali ini ke makam buyut makam siji. Jadi di makam siji ini, sebelum namanya buyut makam siji disebut makam siji, bukan disebut makam siji ya. Jadi sebelah timur itu semuanya kuburan, jumlahnya ya ratusan lah. Bahkan sebelah barat juga sini semua tadinya kuburan. Nah, tapi ini udah disebut makam siji. Nah, ini uniknya di sini nih. Nah, jadi sebelum makamnya sekarang tinggal 2, cuman yang ituin yang ini, yang sebelah sini. Nah, ini tuh tadinya tinggal patah-patah doang, cuman sekarang sama warga setempat ini dibetulin sama Mas Ogi tuh, terutama yang rehab ini. Jadi uniknya di sini, sebelah sana puskesmas itu semua kuburan. Nah, sini juga kuburan juga. Nah, sekarang tinggal sini, jadi mumpung di sini juga ada Kang Agus, mungkin ada sedikit gambaran tentang makam siji ini. Barangkali Kang Agus coba gambarannya seperti apa, karena kuburannya sudah dibongkar sih Kang Agus. Ini tuh sudah dipugar, jadi bukan dibongkar ya, sudah dipugar. Sebelum saya memaparkan tentang siapakah sosok yang ada di sini, saya akan memberikan sedikit gambaran bahwa pada zaman pemerintahan Kepresidenan Cirebon, yaitu yang dipimpin oleh Belanda saat itu, sekitar estimasi tahun 1700-an, ketika Belanda sudah menguasai Cirebon. Jadi Belanda itu punya program pengen membuat sarana transportasi untuk mempermudah jalannya ketika para saudara Belanda itu berkunjung ke daerah-daerah. Maka program Belanda itu pengen membuat jalan atau sarana transportasi. Yang jadi permasalahan, Belanda itu menghilangkan jejak-jejak sejarah di tanah Cirebon, termasuk di sini, bahwa di sini itu dulunya area pekuburan, yang intinya menghilangkan jalan utama atau jalan purba saat itu yang berada di daerah timur. Jadi Belanda itu sengaja menghilangkan sejarah dengan memanfaatkan area pekuburan dijadikan sebagai jalan. Dahulunya jalan itu tidak di sini, karena ini adalah komplek pekuburan. Jadi jalan purba itu adanya di sebelah timur, yang nantinya tembus sampai ke pekuburan atau Makbaroh Nyimas Gandasari. Maka Belanda sengaja menghilangkan ini, area pekuburan dibelah atau dirusak menjadi jalan. Maka menurut analisis yang sudah terjadi di berbagai daerah, bila mana ada sebuah pekuburan yang berdekatan dengan pemerintahan, berarti ini adalah pejabat kubu saat itu. Makanya saya tekankan kepada pemerintah Desa Bango 2, tolong cari data yang sekira-kiranya data itu memuat tentang pemimpin-pemimpin Desa Bango 2 atau kubu saat itu. Karena selama ini di desa-desa lain juga data-data nama-nama kubu itu jarang yang sampai komplit. Maka disinilah menurut saya, dan sesuai dengan tata letak atau tata ruang yang ada di Desa Bango 2, bahwa ini adalah makam kubu pertama Desa Bango 2. Terkait namanya siapa, wallahu alam,
karena datanya belum ada. Jadi gini Kang Agus, Iya. saya mau menanyakan kalau istilahnya penggeden apa itu kan biasanya kan nggak hilang begitu saja gitu. Iya. Sampai sekarang pun di sini nih Mas Agus masih diadain rutinitas seperti kayak Iya. melekan bahasa umumnya sih melekan, tahlilan rutinitas tiap tahun ada. Jadi walaupun yang hanya segelintir blok ininya aja yang ngadain, tapi tiap tahunnya rutin. Jadi kalau menurut saya pribadi juga dari kecil saya di sini tahu, makanya di sini tuh ada keunikan sendiri tuh Mas Agus. Jadi begini Kang, yang namanya rutinitas kegiatan kayak semacam tahlilan atau tawasulan atau melekan dilakukan atau diadakan di area pekuburan, berarti yang ditahlili atau yang dirutin itu adalah bukan orang sembarangan. Artinya dia itu mempunyai jasa besar dalam membangun desa ini. Nah, kenapa sampai sekarang itu punah? Karena orang-orang zaman dulu kemungkinan tidak pernah menuturkan atau tidak pernah menceritakan siapakah beliau. Dan itu juga kemungkinan bagian daripada adab. Sebab ketika ini diungkap, yang dikhawatirkan itu yang mengaku sebagai keturunan mereka itu ya katakanlah menjadi bangga dan timbul kesombongan gitu. Makanya kehati-hatian para leluhur itu tidak pernah mengupas siapa jati dirinya, siapa leluhurnya, tapi penghormatan orang-orang terdahulu terhadap perjuangan leluhur itu dimunculkan dengan adanya rutinan, suatu bukti bahwa beliau itu adalah pejuang atau orang besar di masanya yang ikut membangun dan berjasa terhadap desa Bango II. Makanya dari segi kuburannya saja mungkin secara bahasa karomanya sih muncul, makanya kuburannya tetap utuh, tidak hilang di telan masa. Ya syukur alhamdulillah masyarakat meskipun tidak pernah tahu siapa beliau, tapi kuburan ini menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang sangat berjasa di sini. Mungkin seperti itu Pak Kuku. Ya, terima kasih Mas Agus. Jadi kalau kita bilang pemakaman umum juga kita nggak bisa bilang pemakaman umum karena selama di sini ada kuburan-kuburan banyak ini nggak ada yang dikubur di sini tuh Kang Agus. Kita kuburnya di sana di buyut yang sana. Jadi tapi makam di sini tuh banyak. Sekarang nggak ada. Yang nggak ada udah jadi puskesmas, sudah jadi perumahan-perumahan tuh udah jadi semua, nggak ada. Jadi walau alam kesananya tuh masih ya misteri lah istilahnya. Entah apa itu saya juga nggak tahu. Kalau dibilang pemakaman umum juga nggak juga. Tapi makam di sini banyak gitu faktanya tuh. Jadi gini, untuk membuktikan dan mengidentifikasi siapakah beliau dan dia itu hidup di abad apa, saya sarankan tiap pekuburan itu jangan pernah dirubah, baik dari nisannya, baik dari ukuran batanya, dan baik dari pohon-pohon yang ada di sekitar, karena semua itu menjadi sebuah bukti bahwa keberadaan beliau itu mungkin dulunya menanam pohon ini, dan itu juga setiap pohon ada maknanya, tidak semerta-merta menanam, ada maknanya semua. Nah kalau seperti ini kan buntu akhirnya, siapa beliau, hidup di masa apa kan buntu, tidak bisa diidentifikasi. Tapi kalau secara tata letak ya saya yakin, karena ini berdekatan dengan kantor pemerintahan, berarti ini adalah salah satu kubu pemimpin di sini, kubu pertama di sini. Tinggal dicari bukunya, arsip di desa, kubu pertama itu siapa,
biasanya ada tulisannya itu tahun 1780-an kira-kira Pak Kubu, atau 1800 ada, manuskripnya pasti ada, nama-nama kubu biasanya ada. Nanti ini PR bagi desa ya? Iya, PR bagi ya, betul, desa. Mbak Nana. PR buat desa juga. Nanti bisa dilihat Pak Kubu di arsip desa, bisa diidentifikasi siapakah pemimpin desa saat itu. Dan nanti juga mungkin saya bisa bantu nanti data-data pemimpin di tiap desa itu siapa-siapa. Kebetulan nanti saya minta Mas Agus. di arsip Keraton Kanoman ada. Syukur-syukur bisa membantu nantinya. Oke, siap, makasih. Kayak terkait dengan babat desa Bango 2 itu estimasi tahun berapa? Kalau babat desa sebenarnya gini, yang namanya babat desa itu bukan berarti di sini sebuah lahan kosong, bukan. Jadi sebenarnya di sini tuh sudah ada penduduk, tapi belum banyak. Nah, penduduk itu masih bawahan keadipatian Palimanan. Wilayah sini tuh masih adipati Palimanan yang menjadi penguasa. Ya, Adipati Palimanan menjadi daerah bawahan kekuasaan Kerajaan Raja Gali. Ya, setelah diislamkan oleh Sunan Gunung Jati dan murid-muridnya, maka di sini dibangunlah sebuah pedukuhan baru dengan yang beragamakan Islam, dengan tata cara Islam yang dulunya kesangyangan dari Islam. Ya, kalau berdirinya Bango 2, selama saya baca kitab-kitab kuno, manuskrip kuno itu, tahun itu tidak pernah dicantumkan. Hanya negara-negara besar. Contoh, saya pernah baca di manuskrip Silsilawali bahwa duduknya Kesultanan Banten itu Sultan Hasanuddin itu tahun 880 Hijriah. Kalau dimasehikan kurang lebih sekitar 1540 Masehi. Seperti itu. Nah, kalau untuk desa-desa belum pernah tertulis, belum pernah lihat saya. Yang di peta VOC itu Agus? Kalau di peta VOC itu peta bikinan 1720. Sudah ada nama Bango 2-nya. VOC masih Silado. Bukan Bango 2, masih Silado namanya. Ini barangkali dari nisan sendiri Kang Agus. Kalau nisan sih karena ini kan nisan baru semua. Ya. Nah, nisan ini melambangkan bahwa nisan ini dibikin tahun 1900-an, zamannya penjajahan Belanda. Nah, ini juga tidak melambangkan kesultanan. Kalau ini tuh istilahnya kita juga nggak tahu juga ya, ibaratnya kan Anda, jadi cuman ini tuh untuk bukti memperkuat bahwa di sini tuh area kuburan gitu. Jadi makanya tinggal dua aja nih, yang itu sama yang ini. Nah, kalau yang lainnya kan udah bukan kuburan lagi tuh. Tapi dulunya emang ada? Iya, saya saksi hidup, saya sendiri saksi hidup. Saya kecil di sini dan saya tahu di sini bahwa di sini itu semuanya kuburan. Jadi bukan katanya lagi, karena saya sendiri orang sini, blok saya di sini, jadi saya tahu kalau di sini itu semuanya kuburan, sebelah sana juga kuburan. Nah, cuman karena masa pemerintahan, maka di sebelah sana dibuat puskesmas, akhirnya kuburannya juga hilang karena ya itu tadi, karena bukan kuburan umum, makanya ya istilahnya nggak ada yang ngurus. Tapi ratusan kuburan itu nggak ada warisnya, yang saya bingung tuh nggak ada warisnya. Anak neng kita nggak ada, cuman wisata. Anak kabeh baru ada kita. Neng ini makam kabeh ada, kabeh. Pak Uwo lihat kuburan terakhir banyak itu tahun berapa? Sekitar tahun 86. Berarti masih banyak kuburan? Iya. 86. Iya, 1986. Hilang tahun berapa? Maksudnya Ya semenjak tahun itu sudah semenjak berdirinya puskesmas itu udah kuburan, kan tadinya kuburan semua tuh, dibangun puskesmas sudah sampai ke sini ya udah hilang semua.
waktu kuburan banyak juga sudah disebutnya makam siji. Nah, apakah dia ngikutin namanya gitu? Makanya sekarang tinggal satu dan ini bukti memperkuatnya bahwa di sini masih ada kuburan juga. Apakah seperti itu juga saya wallahu alam gitu. Jadi sebelum kuburannya tinggal ini tuh sudah dibilang makam siji ini tuh. Padahal makamnya banyak. Jadi kenapa orang-orang di sini menyebut makam siji? Biasanya setiap kuburan yang dibikin gedongan seperti ini berarti dia itu adalah bukan orang biasa. Ya, jadi dia itu seorang ulama atau seorang pemimpin. Jadi dikasih penghormatan, dibikinkan bangunan. Nah, kenapa orang-orang sini menyebutkan makam siji? Karena hanya makam inilah yang dibikinkan bangunan, dikasih atap, hanya makam ini. Makanya orang-orang sini menyebutkan makam siji. Yang lain kan tidak dikasih atap, tapi hanya ini. Enggak dikasih. Mungkin seperti itu penamaannya. Oh, dulunya pun memang ada atapnya. Udah ada. Ada kekhususan lah ya? Ada khususan, cuma Makanya- karena posisinya zaman dulu rapuh, terus pendek, terus pernah juga ke tabrak mobil juga, ketenggor ya. Jadi akhirnya ya dibetulin gitu. Nah sekarang pun dibetulin juga.